Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ella Kurniasi di sini di Ruang Bahagia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengalaman saya menghadapi musim dingin atau musim hujan. Bagi kita, para penderita GERD dan anxiety ini, tidak jarang banyak orang-orang di luar sana merasakan takut yang luar biasa ketika masuk musim hujan. Takut dengan suasana yang dingin, di ruangan ber-AC pun takut gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang memang harus kita rubah teman-teman, harus kita perbaiki gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan informasi ini, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share ke berbagai sosial media teman-teman agar video ini bisa menuai banyak manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan di luar sana. Teman-teman, musim hujan adalah musim yang luar biasa, sedikit mencekam karena di sini ada perubahan cuaca yang luar biasa. Ketika musim panas, mood kita, gairah kita, tubuh kita juga terkena oleh sinar matahari itu secara psikologis. Nah, itu memunculkan mood yang sangat bagus. Nah, tapi ketika masuk di musim hujan, memang ada momen yang dimana merubah seketika mood kita menjadi pengennya rebahan aja, bawaannya ngantuk, dan lain sebagainya. Harus kita rubah teman-teman, terkhusus bagi kita yang memang terkena penyakit GERD dan anxiety ini. Ada beberapa cara yang bisa kita rubah ya teman-teman ketika kita takut menghadapi musim hujan gitu ya, dengan cara benahi pola pikir kita dengan sebaik mungkin teman-teman. Kita harus bisa melepaskan ketakutan yang terus senantiasa bersarang di dalam pikiran kita. Contoh misalnya ketika kita sedang berada di ruangan dingin misalnya ya, terus kemudian tiba-tiba badan kita merasa tidak enak dan tidak nyaman. Teman-teman jangan stres duluan. Oh, jangan-jangan kenapa ya tubuh saya dingin gitu ya. Itu berkecamuk pikiran-pikiran negatif hadir. Jangan-jangan sakit gitu ya. Nanti kalau sakit gimana? Siapa yang mau ngajak saya berobat, siapa yang mau nemenin saya, siapa yang mau membiayai saya misalnya, dan lain-lain terus berputar. Padahal itu semua hanya tipu daya teman-teman ya, itu hanya permainan di pikiran kita saja. Toh ketika kita berada di udara dingin juga biasa aja ya ketika kita normal gitu. Mungkin saja gitu ya, kalau pengalaman saya pribadi teman-teman, ketika itu waktu musim hujan datang itu adalah momen dimana saya terkena panic attack. Cuacanya dingin banget, lagi musim hujan, terus kemudian saya berada di posisi yang terpukul sekali ketika itu. Qadarullah kakak saya meninggal dunia ketika itu. Nah, setelah itu saya mengalami panic attack di malam hari dan itu sekujur tubuh saya dingin teman-teman. Nah, terus kemudian ada juga teman-teman yang mengalami panic attack-nya waktu di kamar mandi, sehingga teman-teman jadi takut masuk ke kamar mandi gitu juga ada ya. Atau misalnya teman-teman pernah menyaksikan berita atau misalnya ada juga keluarga yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi akhirnya meninggal dunia di sana. Intinya ada memori negatif di alam bawah sadar kita yang menjadikan kita memiliki rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, cara untuk mengatasi semua itu adalah yang pertama ya, ketika misalnya saat ini teman-teman sedang takut masuk ke kamar mandi, yang teman-teman harus lakukan adalah sebelum masuk ke kamar mandi, teman-teman pastikan pikirannya sudah dipositifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ketika misalnya pikiran negatif itu berkecamuk di dalam pikiran teman-teman, maka ganti segera dengan pikiran positif ya, dengan cara mensugestikan ke dalam diri dan pikiran bahwa dalam kondisi dingin gitu ya, saya akan merasa baik-baik saja gitu ya. Terus saja mengucapkan itu. Jadi dalam kondisi dingin, ketika saya masuk ke kamar mandi, saya celupkan tangan saya ke dalam air, itu saya akan baik-baik saja, saya akan sehat-sehat saja. Semua ini
hanya tipu daya dari pikiran gitu ya teman-teman. Sambil olah napas teman-teman ya, tarik napas gitu ya, dan sugestikan pikiran yang positif ya, sugestikan dalam diri bahwa ketika saya berada di kamar mandi saya baik-baik saja. Ketika saya di kamar mandi kondisi saya baik-baik aja gitu ya. Terus kemudian pelan-pelan keluarkan nafasnya gitu ya, sambil teman-teman mengeluarkan sampah negatif yang ada di dalam pikiran teman-teman semua. Ketika misalnya teman-teman takut masuk ke kamar mandi, takut dengan area dingin dan memang itu mengharuskan teman-teman harus mandi gitu ya, maka solusinya adalah mengganti air dingin tadi dengan air hangat teman-teman ya. Itu jauh lebih rileks rasanya ke tubuh kita. Karena saya juga mengalami ya, ada di momen itu ya teman-teman. Jadi ketika masuk ke kamar mandi itu wah, ketakutannya luar biasa teman-teman gitu ya. Nah itu, dan memang hal yang terbesar yang harus kita lawan adalah ketakutannya itu sendiri gitu ya. Karena bahaya teman-teman jika memang ketakutan ini dipelihara terus gitu ya. Dia akan semakin betah dan akan semakin besar ketakutan kita, sehingga kita tidak akan ada perubahan dalam hidup ya gitu. Gagal terus, kita kumat terus gitu ya, dan kita memang ada di momen itu terus-terusan gitu. Teman-teman juga harus berusaha gitu ya untuk hidup di kondisi saat ini teman-teman. Menikmati prosesnya, menikmati momennya, apapun yang teman-teman saat ini sedang rasakan ya. Bisa jadi ketakutan yang luar biasa, sensasi tubuh yang silih bergantian sepanjang hari. Kalau misalnya ada pikiran di masa lalu hadir, maka segera tepis gitu ya, dengan fokus ke titik yang lain yang ada di depan mata kita. Teman-teman mungkin banyak yang mengeluhkan misalnya tidak mudah merubah semua hal itu. Memang teman-teman, saya juga sangat-sangat paham dengan kondisi yang ada di momen seperti itu, yang ada di fase seperti itu. Tapi tidak ada cara lain selain kita harus menerimanya teman-teman. Daripada kita melakukan penolakan terus terhadap diri, kita tidak akan sembuh-sembuh teman-teman. Tapi kita akan lebih legowo ketika kita menerima gitu ya, dan kita berpasrah diri sama Allah Subhanahu wa taala apapun yang akan terjadi. Mudah-mudahan dengan datangnya ujian ini, rasa tidak nyaman di dalam tubuh, sakit, cemas dan lain sebagainya itu bisa menjadi penggugur dosa kita semua teman-teman ya. Jadi masih ada prosesnya. Nah, terus kemudian cara yang selanjutnya yang harus teman-teman kuatkan ya, agar kita mentalnya kembali baja seperti dulu adalah dengan cara dalam kondisi apapun, mau cuacanya dingin, mau cuacanya hujan, mau cuacanya sendu, mendung gitu ya, bodo amatkan saja teman-teman ya. Misalnya kita ketakutan dalam kondisi dingin gitu ya, kita mau mandi, ya mandi aja, bodo amat apapun yang akan terjadi di hadapan kita, bodo amat, berserah diri aja sama yang memiliki kita gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penjaga kok gitu ya. Nah, itu yang harus dikuatkan lagi teman-teman. Jadi lawan rasa takut itu dengan cara bodo amat. Kita kuatkan mental kita kembali seperti baja. Ketika semua itu dijalankan, kita dobrak ketakutan itu, insya Allah kita akan lebih merasa wow gitu, percaya dirinya tuh meningkat teman-teman ya. Karena saya pernah mengalami dulu yang sering banget menghantui pikiran saya itu ketika saya ketakutan melihat kain panjang teman-teman ya, kain yang digunakan kayak buat gendong bayi sih kalau zaman dulu banget ya. Nah tapi kan itu suka dipakai untuk tutupan mayat ya teman-teman. Nah itu cara saya menaklukkannya, saya malah tidur pakai itu teman-teman gitu ya. Dan saya juga pernah takut banget melihat keranda teman-teman ya. Saya dobrak ketakutan itu dengan cara saya, ketika saya melihat keranda, saya liatin baik-baik. Pokoknya ketakutan yang sering hadir gitu ya, menghadapi kita semua, mau itu ketakutannya di area dingin, di area panas gitu ya, semuanya itu adalah kita harus kalahkan teman-teman ya.
kita adalah bos kita. Jangan sampai ketakutan yang menjadi bos kita sehingga kita ciut, kita takut, dan kita semakin terpuruk. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.